Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan. Di sini saya tidak sendiri. Dipersilakan teman-teman memperkenalkan diri kalian masing-masing. Perkenalkan, nama saya Azira Riandi Putri dengan nomor NIM 22.179. Perkenalkan, nama saya Fitriani, NPM 22.162. Perkenalkan, nama saya Nisrina Marsya dengan NPM 22.148. Perkenalkan kembali, nama saya Rehan dengan NPM 221-1184. Di sini kami akan menjelaskan teori-teori yang dikembangkan oleh para perintis sosiologi hukum. Latar belakang. Bagaimana sejarah lahirnya sosiologi hukum? Dipersilahkan untuk Nisrina untuk menjelaskan latar belakang. Ya, jadi latar belakangnya, sebelum masuk pada para tokoh pencetus ilmu sosiologi hukum, kita ketahui sedikit tentang latar belakang sejarah dari lahirnya kajian sosiologi hukum tersebut yang berkembang di dunia. Menurut sejarahnya, sosiologi hukum atau legal sosiologi pertama kali diperkenalkan pada tahun 1882 oleh ahli hukum Italia Anzilotti. Ilmu ini lahir dari gabungan pemikiran para ahli dari berbagai bidang seperti sosiologi, hukum, dan filsafat hukum. Sosiologi hukum adalah ilmu baru yang mempelajari perilaku orang-orang dalam masyarakat yang ditentukan oleh standar hukum dan etika yang diterima secara umum dan sejauh mana pengaruhnya terhadap mereka. Hukum dengan sifat yang statis dan skriptural jelas berbeda dengan sosiologi dan masyarakat sebagai fokus penyelidikan yang dinamis, kontekstual, dan cenderung abstraksi. Selanjutnya dipersilakan lagi Nisrina untuk menjelaskan biografi Karl Marx. Baik, Karl Marx adalah seorang pemikir, filsuf, dan aktivis di bidang ekonomi dan politik. Meskipun dia tidak secara khusus menghasilkan teori hukum yang utuh, kontribusinya terhadap pemikiran sosiologi sangat signifikan. Karl Marx lahir di Jerman tanggal 5 Mei tahun 1818, menempuh pendidikan di Universitas Bonn. Karya terkenalnya adalah Manifesto Komunis dan Das Kapital. Pokok pikirannya adalah hukum adalah yang menciptakan konflik dan perpecahan. Hukum dan kekuasaan adalah alat para kapitalitas yang berkuasa di bidang ekonomi. Hukum bukanlah model moralitas sosial ideal. Marx, berikut adalah beberapa poin penting mengenai pandangan Marx. Yang pertama, determinisme ekonomi dan dialektika. Marx memandang masyarakat sebagai produk. Sebentar. Memandang masyarakat sebagai produk dari struktur ekonomi, dia berpendapat bahwa kondisi ekonomi dan kepemilikan mempengaruhi segala aspek kehidupan sosial, termasuk hukum. Yang kedua, sebagai sarana kapitalitas, Marx melihat hukum dan kekuasaan politik sebagai alat kapitalitas untuk mempertahankan dominasi kelas atas. Hukum mencerminkan kepentingan ekonomi dan kekuasaan. Dan yang terakhir, peran hukum dalam masyarakat kelas atas. Menurut Marx, hukum adalah tatanan peraturan yang mencakupi kepentingan kelompok masyarakat kelas atas. Ini berarti hukum cenderung mendukung status quo dan keuntungan ekonomi mereka. Lanjut. Silakan lanjut. Untuk siapa ini? Azira. Oke, selanjutnya tokohnya yaitu Max Weber yang lahir pada 21 April 1864. Beliau adalah seorang ahli politik, ekonom, geografi, dan sosial asal Jerman. Ia dianggap sebagai salah satu pendiri awal ilmu sosiologi dan administrasi negara modern. Beliau menempuh pendidikan di Universitas Berlin dan Heidelberg. Karya-karya yang
Karya-karyanya meliputi rasionalisasi, sosialisasi agama, pemerintahan, dan ekonomi. Salah satu karya terkenalnya yaitu Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme, yang menghubungkan pemikiran agama dengan perkembangan sistem ekonomi Eropa dan Amerika Serikat. Weber juga menganalisis agama-agama seperti agama Tiongkok, agama India, dan Yudaisme kuno. Tujuannya adalah untuk memahami perbedaan budaya Barat dan Timur. Weber terus memengaruhi pemikiran sosial hingga ini. Selanjutnya ada pokok-pokok pikiran Marx dalam sosiologi hukum, yaitu hukum adalah alat yang menciptakan konflik dan perpecahan. Lalu, hukum juga hanya melindungi kelompok dominan. Hukum bukanlah instrumen integrasi, tetapi penggagas ketimpangan dan dapat membentuk perpecahan kelas. Hukum dan kekuasaan adalah alat kapitalis yang berkuasa di bidang ekonomi untuk mempertahankan kekuasaan. Selanjutnya, hukum juga bukanlah model moralitas sosial yang idealis, atau setidaknya masyarakat bukanlah manifestasi normatif dari hukum. Selanjutnya dipersilakan untuk Nisrina membacakan Emil Durkheim. Dipersilahkan. Mohon maaf, ada buffering, mohon sabar. Kita tunggu dulu. Mohon maaf ya sebelumnya tadi keluar. Selanjutnya ada Emile Durkheim, lahir pada 15 April 1858 di Epinal, Prancis. Meninggal pada 15 November 1917 di Paris dengan riwayat pendidikan di École Normale Supérieure. Ia adalah seorang ilmuwan sosial Prancis yang mengembangkan metodologi yang kuat dengan menggabungkan penelitian empiris dengan teori sosiologi. Ia secara luas dianggap sebagai pendiri sekolah sosiologi Prancis. Durkheim memainkan peran kunci dalam mengartikulasikan konsep anomi atau keadaan di mana norma-norma perilaku tidak ada, lemah, atau bertentangan, dan memperkenalkan pemikiran tentang solidaritas mekanis dan solidaritas organik dalam masyarakat. Karya-karyanya yang terkenal meliputi The Division of Labor in Society dan Suicide, A Study in Sociology. Menurut Durkheim, hukum dirumuskan sebagai aturan yang diberi sanksi. Beratnya hukuman tergantung pada pelanggaran dan pendapat masyarakat sendiri tentang hukuman. Durkheim mengajukan tipologi yang membedakan dua jenis solidaritas hukum, yaitu mekanis dan organik. Masyarakat berkembang dari tipe mekanis menjadi tipe organik. Informasinya adalah solidaritas hukum dan mekanis menurut Durkheim, masyarakat di dalam tahap diferensiasi segmental sebagai kumpulan dari banyak unit opsional, yang masing-masing berskala kecil dan bersatu satu sama lain. Dalam tanggung jawab bersama ini, warga negara terkait langsung dengan masyarakat. Hal ini dapat terjadi sebagai indikasi bahwa aspirasi kolektif masyarakat yang bersangkutan secara bersama-sama lebih kuat dan lebih menyemangati daripada aspirasi masing-masing anggota masyarakat secara individu. Hukum dan solidaritas organik, undang-undang yang tidak mencerminkan masyarakat kolektif, sedangkan undang-undang pengganti mencerminkan masyarakat yang terdiferensiasi dan terspesialisasi dalam kegiatan ini. Fakta ini menimbulkan perbedaan pengalaman dan pandangan. Dalam masyarakat modern, heterogen, dan terdiferensiasi, solidaritas organik dapat mengatasi solidaritas mekanis. Hukum yang menindas tidak lagi beroperasi dengan dominan. Hukum yang menindas diganti dengan hukum yang lebih menekankan pentingnya restitusi, yaitu pemulihan dan kompensasi, dari sudut pandang melestarikan masyarakat. Hukum ini secara khusus dapat dilihat dalam hukum pidana. Menurut Durkheim,
Hukum semacam itu bekerja untuk mengalahkan apa yang disebut kesadaran kolektif. Lanjut, Selanjutnya, saya akan membacakan biografi tentang Herbert Spencer. Herbert Spencer lahir pada 27 April 1820 di Derbyshire di Inggris. Meninggal pada 8 Desember 1903 di Brington. Adalah seorang sosiologi dan filsuf Inggris yang menjadi pendukung awal teori evolusi. Dia berhasil menyintesis pengetahuan dengan mengadvokasi keutamaan individu di atas masyarakat dan ilmu pengetahuan di atas agama. Selanjutnya, karya utamanya The Scientific Psychology merupakan karya komprehensif yang mencakup volume tentang prinsip biologi, psikologi, moralitas, dan sosiologi. Spencer dikenal karena doktrin sosial Darwinisme, di mana prinsip evolusi termasuk seleksi alam berlaku untuk masyarakat manusia, kelas sosial, dan individu, serta spesies biologis yang berkembang dalam waktu geologis. Istilah survival of the fittest pertama kali diperkenalkan oleh Spencer. Spencer juga berkontribusi pada teori evolusi di luar biologi, termasuk dalam bidang filsafat dan psikologi. Herbert Spencer, seorang ilmuwan dan filsuf asal Inggris, memainkan peran penting dalam perkembangan sosiologi. Ia dikenal sebagai Bapak Darwinisme sosial karena menerapkan teori evolusi dari Charles Darwin dalam konteks fenomenal sosial. Berikut beberapa poin penting mengenai teori dan pemikiran Herbert Spencer. Yang pertama ada teori evolusi sosial. Spencer menganggap masyarakat sebagai organisme biologis. Ia berpendapat bahwa proses sosial dalam kehidupan masyarakat mirip dengan proses kehidupan di organisme biologis. Setiap elemen dalam masyarakat memiliki peran dan fungsi. Kegagalan pelaksanaan tindakan pada keduanya dapat berdampak bagi masyarakat atau organisme biologis. Spencer menekankan pentingnya spesialisasi atau fokus pada tugas tertentu dalam masyarakat yang kompleks. Selanjutnya ada karya-karya Spencer. Beberapa karya yang terkenal Spencer meliputi Social Statistics, Principle of Psychology, Principle of Biology, Principle of Sociology, dan Principle of Ethics. Yang ketiga, pokok kajian sosiologi menurut Spencer. Spencer memfokuskan kajiannya pada politik, keluarga, agama, pengendalian sosial, dan industri. Ia juga memperluas objek kajiannya hingga mencakup asosiasi masyarakat setempat dan pembagian kerja. Jadi, pemikiran Herbert Spencer mengenai evolusi sosial dan peranannya dalam sosiologi membantu wawasan penting tentang dinamika masyarakat dan interaksi antar individu. Dipersilakan, apakah ada yang mau bertanya? Mohon maaf. Kesimpulannya dulu. Ya, kesimpulannya dulu. Dipersilakan. Untuk kesimpulannya, sosiologi merupakan bidang yang mengeksplorasi hubungan antara hukum dan masyarakat. Beberapa tokoh sosiologi hukum telah memberikan kontribusi penting. Namun setiap pendekatan memiliki kelebihan dan kekurangan. Pada tokoh Karl Marx, kelebihannya yaitu Marx menghubungkan hukum dengan kekuasaan politik dan ekonomi. Ia menyoroti peran hukum dalam mempertahankan kepentingan kelas atas. Namun kekurangannya, pendekatannya cenderung terfokus pada aspek ekonomi dan kurang memperhatikan faktor sosial lainnya. Selanjutnya, pada tokoh Emil kelebihannya yaitu Durkheim mengaitkan hukum dengan solidaritas sosial. Ia memahami norma hukum sebagai cermin nilai-nilai masyarakat.
Namun kekurangannya yaitu pendekatannya mungkin kurang memperhatikan aspek individual dan variasi budaya. Selanjutnya, pada tokoh Max Weber, kelebihannya yaitu menyoroti peran nilai dan norma dalam hukum. Ia juga memahami hukum sebagai hasil interaksi sosial dan budaya. Namun kekurangannya, pendekatannya kompleks dan terkadang sulit diterapkan secara praktis. Yang selanjutnya ada Herbert Spencer, yaitu kelebihannya menekankan peran adat kebiasaan dalam hukum sebagai refleksi praktik sosial. Namun kekurangannya, kritik terhadap Herbert mencakup ketidakjelasan dalam norma sosial serta keraguan terhadap posisi adat kebiasaan sebagai sumber hukum. Oke, selanjutnya dipersilahkan apakah ada ingin bertanya. Ya, silakan mikir dulu pertanyaannya. Izin bertanya, apa fungsi teori dalam ajaran sosiologi? Ditampung dulu ya pertanyaannya. Izin menjawab pertanyaannya. Jadi, fungsi teori sosiologi adalah pertama untuk memadu seseorang peneliti untuk mencari data di lapangan. Kemudian yang kedua adalah untuk memandu seorang peneliti untuk menampilkan data dalam laporan penelitian. Kemudian yang ketiga, fungsi teori secara umum adalah untuk membantu menganalisis data yang diperoleh di lapangan. Apakah cukup jelas jawabannya? Baik, terima kasih atas jawabannya.
Sekian presentasi dari kelompok saya. Selebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.